dan sekali lagi, kita tinggal di masjid, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran adalah sebaik-baik perbuatan. Nah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian yang mukmin adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak harus pinter, tapi yang belajar dan mengajarkan. Tentunya harus dengan kapasitas diri masing-masing. Bagaimana dari belajar kemudian sampai bisa mengajarkan? Tentunya melalui tahapan membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebar luaskan atau mendakwahkan. Di dalamnya ada keimanan yang kuat bahwa kitab ini adalah firman-firman Allah. Kitab ini dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dalam mempraktekannya tidak pernah berbuat salah. Dalam mempraktekannya tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau memberikan bagaimana kalau seandainya kita menjadi manusia yang terbaik, maka beliau memberikan pedoman khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya, alias baik amalnya. Kemudian sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Sekarang lagi banyak orang berlomba-lomba ingin bermanfaat bagi orang lain. Ada yang ngagantung-gantungkan gambar di sisi jalan, gantungkan gambar di tangkal, pohon-pohon, aya oge nu nempel gambar manehna dina mobil, ya. Eta teh hayang jadi anu bermanfaat. Nah, kami Bu, hayang jadi bermanfaat. Presiden wae tilu pasang nu hayang jadi manusia bermanfaat. Punya geus aki-aki ge hayang we keukeuh Bu jadi presiden. Punya berarti hayang bermanfaat. Bocah bolon oge hayang jadi presiden Bu ya. Akhirnya naon da anak sultan teh kae nya. Tapi orang mah kudu milih nu cager punya, mudah-mudahan nu teu gede ambek, nu tarang ngahasut, nu tara ngojok-ngojok anak tua atau pendukung supaya rariweuh. Carilah yang menimbulkan kedamaian, ketentraman, bukan sok ngadu-ngadu. Wah, merasa aing bangsa sorangan, aing NKRI kan gitu punya. Ari batur naon kan gitunya, aing kalakuan bangsat jeung maling kan gitu ya. Makanya kurang kereman ke daerah Sukamiskin mudahan gitu ya. Suka miskin dia Bu, ieu mah suka miskin masjid, ieu mah aya panjara dirinya ya. Baik Bapak Ibu, dan untuk bisa mendapatkan semuanya itu Rasul memberikan petunjuk untuk belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mengapa demikian? Karena tugas belajar Al-Qur'an dan mengajarkan adalah tugas mulia. Tugas Kanjeng Nabi yang paling utama, yang pertama membacakan Al-Quran kepada umatnya. Ya, membacakan. Kemudian memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan pedoman Al-Quran diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya beliau memberikan petunjuk, ilmu dan hikmah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncullah sampai kepada kita bahwa tugas Kanjeng Nabi kalau disederhanakan menjadi 5 tugasnya. Yang pertama, mengajak berbuat baik, amar ma'ruf. Yang kedua, mencegah berbuat mungkar, nahi mungkar. Yang ketiga, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, yang iri, yang dengki, yang jahil, yang aniaya, yang takabur, yang sum'ah, yang tidak layak bagi orang lain diperbuat dan bagi manusia untuk dilakukan selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berbuat ria, tidak boleh berbuat takabur, sombong, dan dengki, iri, tomak. Nah, itu tidak boleh. Apalagi sampai ani, ya inilah harus dibersihkan jiwanya manusia.
Dan Rasulullah tugasnya adalah membersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Beliau memberikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian beliau juga tidak sampai hati melihat manusia-manusia ini baralingung. Ya, beliau memberikan kabar gembira ya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi siapa? Bagi yang taat, bagi yang beriman, bagi yang bertakwa. Diberikan kabar gembira. Kemudian beliau juga diharuskan menyampaikan kepada manusia tentang adanya ancaman azab siksanya Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih, yang amat berat kepada manusia-manusia seluruhnya agar tidak berbuat seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar tazkiyatun nafs basyiron nadhiron. Itulah tugas Kanjeng Nabi dan itulah intisari dari Al-Qur'an. Kita bagaimana? Yuk kita sama-sama bersihkan kalbu. Kita ajak orang lain berbuat baik, cegah perbuatan mungkar, kemudian kita sampaikan berita-berita gembira. Sampaikan kebahagiaan-kebahagiaan. Sampaikanlah nikmat membaca Al-Quran. Sampaikanlah nikmat mengamalkan Al-Quran. Sampaikanlah nikmat menikmati Al-Quran. Sampaikanlah Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Kata Rasulullah, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi Bapak Ibu, nyampaikan dakwah itu tidak usah nunggu pinter. Tapi ketika tahu, ketika bisa, laksanakan, nikmati, sampaikan. Begitu. Tapi kalau belum melaksanakan, belum menikmati, jangan coba-coba menyampaikan karena kabura maqtan indallah. Nah, kemurkaan Allah kepada manusia. Siapa manusia? Manusia yang hanya omon-omon. Gitu ya. Tak alun tapi tidak tak malu. Ngomong tapi tidak beramal. Itu namanya ceodeh. Ya. Cuma omong doang. Ya. Adakah manusia yang begitu? Bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Padahal yang namanya COD mah tidak akan pernah masuk surga. COD cuma omong doang. Harus dengan amal, harus dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan rahmatnya kepada manusia yang tidak COD. Yang COD malah dia akan mendapatkan murka Allah. Murka adalah laknat. Ya, artinya di dunia ini kalau tidak mendapat rahmat pasti mendapat laknat. Bapak Ibu kira-kira ingin mendapat rahmat, ingin mendapat laknat? Ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Prioritas Bapak Ibu mendapat rahmat, menjauhi laknat. Nah, jauhi laknat, rahmat pasti didapat gitu ya. Jadi hindari sekecil mungkin kejahatan, hindari sekecil mungkin kejelekan, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kenapa Allah akan memberikan petunjuk? Itulah Maha Rahman Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan petunjuk tanpa diminta, tetapi Allah suka kepada orang yang meminta. Jadi yuk kita sama-sama meminta kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada Allah dari kehidupan ini yang benar. Ya, asy-syiratal mustaqim. Asy-syiratal mustaqim itu bisa diartikan adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah asy-syiratal mustaqim. Asy-syiratal mustaqim bisa diartikan juga Al-Qur'an. Ya. Asy-syiratal mustaqim bisa juga disebutkan ketakwaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak dan Ibu sekarang ada dalam asy-syiratal mustaqim? Tinggal cek aja apakah kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, kalau sudah berada di situ berarti memang kita dalam asy-syiratal mustaqim. Tapi jangan lupa Allah menciptakan makhluk yang gawenya cuma satu sampai akhir zaman. Sampai akhir kiamat nanti gawe makhluk itu cuma satu, yaitu ngagoda manusia. Ya. Jadi gawenya cuma satu. Jadi Bapak Ibu lamun aya nu merasa tergoda oleh si eta, dan memang gawena si eta mah ngagoda. Gitu ya. Ulah disalahkeun, dan memang kerjaan dia menggoda. Dan itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Iblis silahkan goda anak cucu Adam sampai dengan hari kiamat, tapi kamu tidak akan
mampu menggoda. Siapa yang tidak akan bisa digoda? Yaitu orang-orang yang ikhlas. Mana yang ikhlas? Yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah yang ikhlas, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tidak tergoda iblis dan setan dan kronik-kroniknya, maka tetapkan hati ridho Allah Tuhanku, ridho Islam agamaku, dan ridho Nabi Muhammad contoh kehidupan dan teladan bagiku. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain pasti mengikuti. Nah, gitu Bu ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan baca Al-Qur'annya surat Al-Baqarah mulai ayat ke-234. Sampai dengan hari kemarin, sampai dengan ayat ke-233, kita sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala sajian-sajian istimewa tentang kehidupan berumah tangga. Sampai-sampai bagaimana kalau seandainya terjadi percekcokan, terjadi talak, terjadi perceraian, maka diberikan petunjuknya oleh Allah dalam Al-Quran ayat 230, 231, 232. Bagaimana kita ingin memainkan peran dalam kehidupan ketika kita berumah tangga. Bagaimana kalau di rumah tangga itu ada anak, bolehkah menyusuinya? Bolehkah disusukan oleh orang lain? Bolehkah kita menyusukan anak orang lain? Bagaimana kalau saudara sepersusuan? Bagaimana kalau sepersusuan itu sementara anaknya udah gede? Kan gitu ya. Jadi aturan-aturan itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah karena pasti manusia itu akan banyak yang melanggar urusan itu. Kawin cerai udah biasa, talak rujuk jadi rame. Ya, tidak sedikit orang yang salah saeutik wae jadi cerai, jadi talak. Padahal satu-satunya barang halal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah talak. Di Bapak Ibu kalau nanya kemana-mana nyari ada barang nggak yang tidak jelas, nah disebut tidak jelas itu halal tapi Allah tidak suka. Kan biasanya kalau halal Allah suka, kalau haram berarti kan Allah, kalau kamu melaksanakannya Allah tidak ridho. Ini mengapa Pak? Silahkan talak, tapi Allah tidak suka kepada itu. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang seperti itu. Ibu tuh ulah nyun talak we cek ibu teh ayeuna. Nah, ibu-ibu mah teu naon nyebut teriak talak 100 kali, 1000 kali, talak, 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 talak. Moal jatuh talak, Bu. Moal sabab tal awewe mah teu meunang nalak kecuali lamun talik talak. Kalau dia sudah tidak merasa ridho, baru datang ke hakim. Nanti hakim yang memutuskan apakah boleh atau tidak. Jadi boleh perempuan, tapi syaratnya banyak. Tapi kalau laki-laki, wah ini hati-hati nih para laki-laki, ya. Sekali ngomong talak kamu, meskipun pelan-pelan, tapi terdengar dan ada orang lain, maka jatuh talaknya. Ya, itu udah sembarangan. Sama guyonan, ngapain guyonan talaknya? Guyonan yang lain aja, gemoy, geboy gitu kan ya. Itu. Jadi dalam hidup ini guyonan itu boleh, tapi tidak boleh dalam hal-hal yang terlarang, kan gitu ya. Sampai-sampai dicontohkan, ini guyonan, guyonan tapi ada sebenarnya. Ketika seorang istri oleh suaminya disebut, bung kamaneh mah siga hidung aing, kan gitunya. Itu benar-benar tidak boleh, Bu. Nah, jadi tidak boleh guyonan urusan talak. Kenapa? Guyonannya orang yang guyon, guyonan orang yang guyon, kayak bisa jadi oleh orang lain dipersepsi jadi serius. Ya, kan akhirnya debat itu Bu, guyon atau serius? Guyon, itu main-main aja, 3 orang terserah mau ngomong apa. Kita merakyat butuhnya pemimpin yang adil, yang benar, yang amanah, bukan yang riwe-riwe gitu ya. Nah, tapi mereka ada yang menganggap serius, Bu. Kan ada yang ngajong-ngajong, ada yang marah-marah, ada ibu-ibu yang teriak dari belakang. Ya, sekarang lagi diurus, selesaikan. Ya, nah, aku tidak bisa menahan diri. Sing horeng mana nanti pemuja dewa. Ya, kalau pemuja dewa begitu. Dewa karena teguh, Pak Teguhnya diledek, ngamuk dia. Dewa karena dilewat, dedek ngamuk dia. Padahal, ya namun susah nanya. Nah, kenapa? Itulah manusia. Ketika ada yang dikagumi, tapi dia merasa
kalahkan atau kadeseh, maka si orang itu akan belaan mati-mati matian. Naudzubillah. Yuk kita sama-sama syukuri hari ini dan kita lanjutkan bacaan kita surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri. Istri-istri katanya ya Bu ya. Jadi boleh laki-laki itu punya istri lebih dari satu. Ini menandakan begitu Bu. Siapa yang bilang begitu? Di ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ibu-ibu ayah nusalakina lewi pamajikan leuwih hiji tong riweuh Bu. Cicing ya. Berarti salakina ayu itu ya. Ibu kebenaran we salakina pamajikan dengan hiji. Berarti salakina bager untuk ayu gitu kanu salat kanu istina hijinya bager tuh pateduh patatan kalian teu payu nyebut teu payu helanya karunya ya tapi lamun anu geus kabeneran istri anu salakina boga pamajikan leuwih ti hiji eta teh kudu jadi keyakinan jen salakina teh payu gitu maksudnya ulah ngambek teh lah nya. Tapi lamun anu kakara hiji atau anu masih kena hiji lain berarti teu payu. Beda teu? Alhamdulillah pun lancek mah teu payu oh ngamok atuh ke salakina Bu. Jadi alhamdulillah pun lancek man pika ayeuna pamajikanna hiji nu katempo, nu kadeuleu, nu karasa. Gitu nya. Terus jadi kudu jelas Bu, sabab aya oge anu salakina mah hiji tapi pas paeh anu nangtung hareupeun kuburan. Gitu ya. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri. Berarti yang meninggal dunia umumnya laki-laki dulu, perempuan dulu. Dilihat dina iya mah berarti laki-laki lebih banyak meninggal duluan, Bu. Jadi di dunia teh ulah kaget bakal rumarana dibanding budak. Coba ayeuna Bu hitung di lembur urang oge punya, aya teh duda, aya payaya kan gitu ya. Tapi rana loba teh loba kan gitu. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu, jadi si istri ini pedomannya bagi istri, menangguhkan dirinya. Menangguhkan itu namanya iddah. Jadi ulah gunjrang ganjreng, ya, ulah kulumprang kulamprang, ulah dagang, ya, lain dagang bala-bala, dagang martabak, ya. 4 bulan 10 hari jelas punya sok menanyakeun deui 4 bulan 10 hari berarti berapa hari
130 hari. Ya. Tapi disebutnya di sini 4 bulan 10 hari. Karena bulan itu bisa jadi 29, bisa jadi 28, bisa jadi 30. Ya, maka lamun aya meninggal laki-laki gancang beli kalender bulan gitu ya. Bisi aya nu kira-kira KDKM teh Pak cenah nyuhun ditikahkeun abdi. Kapan ieu teh kamari nembe suamina. Mun dapat cenah abdi tos teu tahan, tiris ke rumah Bandung ayeuna musim hujan. Teu bisa di kalender geus aya. Meninggalnya tanggal sekian, 130 hari atau 4 bulan 10 hari baru boleh niatkan untuk menikah. Ya, gitu. Bobogohan menang teh lah. Tak eta nu masalahna masalah kina can pae geus barobogohan deui gitu masalahnya ya. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari, maka tiada dosa bagimu para wali, maksudnya bagi para walinya ya, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut. Artinya di sini ada yang menafsirkan bahwa bagi janda itu tidak usah ada walinya. Ada juga yang menyebutkan begitu. Tapi dalam hal ini bahwa para wali teu meunang ngahalangan lamun si eta hayang kawin deui gitulah inti nama. Namun ditinggal meninggal dunia. Jangan sampai ada keyakinan, Neng, kapan cara neng manu itu, kayak lamun nikah deui ke di dunia di akhiratna nu mana cara ogena tong loba pikiran deui Bu. Lamun hayang deui mah kawin. Dapat menang di dieu ge Bu ya. Si hudang deui tong boro hudang deui bare oge teu ngalayanan kan gitu punya. Leres Bu. Jadi itu tuh udah jadi hujah, ulah jadi keyakinan yang jadi hurufat. Ada di sebuah tempat, nggak usah disebutkan namanya, bahwa kalau suaminya meninggal, pantang menikah lagi si istrinya. Pantang, kenapa? Kahiji era. Kedua, didinya mah geus kuduna we kitu, cenah mun nikah ditinggalkeun setia kepada yang meninggal. Bohong, nggak ada yang namanya setia kepada yang meninggal. Ya, gitu. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ada khusus untuk istri-istri Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, tidak dibolehkan menikah lagi. Kenapa? Menikah lagi itu kalau ada yang lebih baik dari yang sudah meninggal dunia. Ada nggak manusia yang lebih baik dari Rasulullah? Nggak ada. Jadi kacida-cida pisan lamun ayah istri Rasul anu terus nikah lagi. Kenapa? Memilih yang tidak baik. Tapi jangan juga diartikan sekarang, oh nikah deui berarti suami yang dulu tidak baik dibanding yang sekarang. Enggak juga gitu ya. Bapak oge anu ngan lalaki ge anu neangan ngawin kasih eta ibu-ibu teh nya anu kakara ditinggal meninggal karena motif yang lain. Lumayan ya we rada hanit keneh eta mah terus beunghar nya lain sangsara mah tara Bu ya. Gitu ya. Nah, ya mah kenyataan we teh di dunia mah kan yang nyata seperti itu. Kemudian disebutkan di sini, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu, hei para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sendiri menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa iddahnya orang yang ditinggal meninggal dunia, perempuan adalah 4 bulan 10 hari. Dan setelah 4 bulan 10 hari, boleh menentukan nasibnya sendiri, mau nikah lagi, mau tetap seperti itu, tapi motivasinya jangan terus karena merasa dilarang, merasa terhambat. Abdi maduduh kene kanu tos maut, duduh kumaha kapan udah jelas-jelas meninggal dunia. Bagaimana cara duduh kan tos maut? Kasih sayangnya buktikan dengan berdoa, bersedekah atas nama Allah. Cenah ke mun boga salaki deui bakal kehalangan, cenah bakal kadugieu pas beranu terus inget kanu baheula itu inget mantan mah tong boro geus paeh meru kene gesok arinep ya punya gitu leres. Jadi ini saya ceritakan supaya apa? Supaya jelas bahwa di dalam tafsirnya ini disebutkan ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal oleh suaminya. Jadi perintah bukan main-main ya gitu ya. Bagaimana kalau suaminya tidak meninggal tapi meninggalkannya kan gitu Bu ya? Ada masa idah enggak? Oh, 2 tahun mana tahan, tahu ditinggalkan 2 tahun. Enggak ditinggalkan, artinya dicerai. Seorang perempuan dicerai oleh suaminya.
Masa iddahnya berapa lama? Hah? Ya baca deh ibunya. 3 kali kuru atau 3 kali bersihnya gitu ya. Bisi aya kene anu namper isina benang anu tiheula ke anu anyarna katempuhan manehna can barang gawe tapi geus boga kan gitu. Ayo Bu ya. Kan lagu nanti Bu, orang yang mencangkul terus dia yang harus getahnya kan gitu ya, menanggungnya apal tuh teh finaunya apal ini. Yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari dan menurut ketetapan ijma ketentuan ini berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Nah, Bu, ini penting. Baik bagi istri yang sudah dicampuri, nasi campur, tahu campur, ya, itu es campur, ya, ataupun yang belum dicampuri. Maksudnya apa? Menikah tadi pagi, ya, menikah. Siang-siang meninggal dunia. Kan pernah dicampuri. Nah, ke resepsi meninggal dunianya si laki ya. Jadi can pernah disentuh. Nah, tetap 4 bulan 10 hari. Nggak bisa kemudian tadi nikah jam 8 pagi, meninggal pas resepsi jam 1. Terus nengan lalaki kawin gede temenang Bu, tetap 4 bulan 10 hari gitu ya. Lamanya terjadi malam pengantin nanti karunya ibu ngalamin tuh ibu teh mending ngabayangkeun jadi budak doi terus gitu untung baheula cenah hirup keneh kan gitu Bu ya tapi ka ayeuna hirup kan gitu Bu ya. Nah, yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan dan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasannya Ibnu Mas'ud pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita lalu ia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya. Nah, jadi yang saya ceritakan itu kejadiannya ada di zaman di zaman kanjeng Nabi masih ada gitu ya. Dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Jadi mas kawinnya can dibikin Bu. Pada urang mas kawin dibikin iraha Bu. Pas nikah menang mas kawin tadi anyuk Bu 2 tahun menang tenaon. Di kredit gitu Bu ya. Di urang kan kontan dibikin meskipun banyak oge yang neng urang pinjem deui we ka bade teu menang ngijemnya. Udah masuri mas kawin dipinjam deui nya teu naon kapan bogoh bikeun we naon susahna nya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal itu kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut. Yaitu, wanita itu berhak menerima mahar secara penuh. Sedangkan dalam lafaz yang lain juga dikatakan baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita. Semisalnya, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Serta berlaku baginya iddah dan menerima waris. Nah, ini Bu, penting. Jadi yang sudah dinikahi tadi pagi, kemudian si suaminya meninggal siang-siang, dia maharnya tetap menjadi hak istrinya, ya, meskipun belum dicampuri, meskipun digauli, meskipun belum dijimai, kan gitu ya, belum bersetubuh lah bahasa orang lama pun ada tese, gitunya, can hanet gitu ya, masih kena ting-ting. Nah, terus termasuk di dalamnya adalah mempunyai iddah. Jadi artinya tidak boleh menikah 4 bulan 10 hari dan termasuk berhak mendapat warisan. Jadi lamun si suaminya teh orang kaya raya, ya, punya mobil 20, punya emek 10, punya kambing, punya gambar, punya dan sebagainya, punya duit pensiun, termasuk punya utang, begitu nikah, tapi dia tidak punya istri yang lain, maksudnya nikah kasih eta, gitu ya, maka dia berhak atas waris. Kalau si istrinya itu yang dinikahi istri kedua, ketiga, atau keempat, artinya dia itu punya istri, kemudian dia menikahi perempuan lagi, maka
berhak atas warisan. Itu punya. Jadi kalau mencaroge ibu geus 80 tahun nikah jeung parawan. Nya. Begitu selesai nikah, pingsan terus maut. Bayahna anu istri mudanya teh tetap dapat warisan. Gitu. Nu kolot mere moal. Penggoro warisan. Mungkin mayit tahu gitu rek diterima jung kayak itu kubur usia kan gitu ya. Ya Bu ya. Sabab naon? Pas mau hadir oge ngahaja neangan entrin. Tapi ya untuk pasti mah nu ditewak panggeulana istri tuana. Sabab naon bisi diasupkeun kopi siadida memeh kawin. Kan gitu ya. Tiba jengker we Bu gitu nya. Wah dicurigai siapa nih pasti da kamari pas ya jeung kolot pasti ini. Nah itu kan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa kan seperti itu, memfitnah orang mati ya, untuk keperluan mendapat warisan. Siapa yang meracuninya Bu? Yang membunuhnya? Masih ingat nggak? Keponakan ya. Ini nyambung Bu dengan cerita-cerita itu. Jadi kalau cerita Al-Quran itu yang diceritakan sekarang dengan yang kemarin-kemarin sudah diterangkan itu nyambung Bu semuanya. Gak ada yang gak nyambung di Al-Quran. Semuanya nyambung. Itulah nikmatnya Bu. Di anu omdo. Semuanya ada bukti dan ada faktanya. Lain omon-omon Bu. Al-Quran menyata Bu ya. Untuk omon-omon masih omon gitu ya. Kemudian di sini disebutkan kemudian baginya mahar yang diberikan kepada wanita semisalnya tidak boleh kurang sedikit pun atau lebih serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris. Kemudian Ma'qil bin Yasar al-Asy'ari berdiri seraya berujar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan masalah Buru binti Wasyik dengan ketentuan tersebut. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud pun gembira sekali. Jadi ini kejadiannya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ada orang yang dinikahkan, kemudian suaminya meninggal sebelum sempat mencampuri istrinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini menjadi kata orang kita mah saksi ahli atau menjadi yang suka ditanya dewan pakar itu ya, menjadi ahli. Bagaimana nih kalau seperti ini sebagai pakar? Artinya pakar itu sesuatu yang tahu tentang apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, memberikan persaksian. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan maka orang-orang dari kabilah Asja berdiri seraya berucap, kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buru bin Wasyik. Jadi dulu ayah namanya Buru bin Wasyik seperti itu di zaman Rasulullah. Kemudian terulang lagi di zaman setelah Rasulullah tidak ada dan yang menjadi saksinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sampai sekarang juga menjadi saksi. Kunaon ayeuna lamun nikah kudu satu napas. Nah, kan gitu ya. Bisa jadi saksi kan cek saksi nu ieu mah untuk satu napas kudu itulah gitu. Tapi yang penting mah begitu saya nikahkan kamu dengan anakku bernama ini binti ini dengan mas kawin jojodo kontan, maka pada saat disebut kontan saya terima. Nah, berikutnya setelah saya terima tarik nafas, nikahnya putri Bapak dengan saya dengan mas kawin tersebut tunai sah. Nutu menang mah begitu saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin jojodo di kredit. Ya lah PK, seberapa bulan Pak? Temenang itu mau Bu. Ya. Jadi tidak boleh ada transaksi lain selain akan nikah. Bahasa orang sana mah kobil tuh cukup terkudu pakai dengan mas kawin ini terkudu. Saya terima sesuai dengan yang disebut tunai. Gitu ya. Dan gitu Bu. Ibu baheula kumaha waktu dinikahkeun? Tuh terang Bapak, aduh harita mah udah ieu ngelai wae ti dia ieu aya nyak celakan wae, cai banyak gitunya. Sabab naon? Nya karingetan buat kuburan Bu di dieu nya. Cara sedia sama make make up ditaklok-taklok nya. Aya kan Bu, anu saumur hirup kan sakali make make up nanti Bu harita. Ya, setelah itu nggak pernah pakai make up lagi. Ya, aya gitu Bu.
Ayah dah teka beli, bu, hari itu memaksakannya menanganyuk pakai make up naugenya punya. Di kita banyak yang memaksakan diri bu kalau nikah. Padahal biasa, we, biasa ngaji di dia, kan dia nikah dan dirinya beres. Coba aku beli teratur. Eta mah kampanye na sukang salon, tukang rias. Bias bu tenan naon nganyuk kayak geus mah keur meuli beas ge eueuh, bari jeung tong keur ngalunasan urut IO dan sebagainya. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ayat 234 menegaskan tentang bagaimana seseorang yang meninggal dunia meninggalkan istri-istri atau perempuan, yang perempuan itu kemudian bertanya bagaimana haknya mereka. Yuk kita lanjut ke ayat 235. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكثرتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تكونوا ولا تعلموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Jadi kepada orang yang tadi ditinggal meninggal dunia boleh pakai sindiran, ya. Hayang teing angen walu, ya, bari ngahariring gitu ya. Angen walu di pecinan, di pecinan atau bu ayeuna mah di oncoman ya. Hayang teing gerawamu geus wau rek dikawinan. Di oconan bu aya di oconan mah eta mah heureuy ibu ya. Ieu rek dikawinan, tapi sebelum 4 bulan 10 hari boleh di sini gitu boleh. Nah, sayanya itu naon itu simet kan boleh gitu ya di sini, tapi tidak boleh dilamar, tidak boleh, apalagi dinikahi. Dilamar itu tidak boleh, di sindiran boleh. Nah, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran
atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu atau ditinggali tapi di jero hati. Nah, senyum senyum ini lagu naon teh ikan dalam kolam pusing nyambung atuh Bu yang nyanyi teh lagu ikan dalam kolam kan di tiap hajat sigana lamun teu nyanyi daun iris jeung ikan dalam kolam lain hajat itu ya Bu ya. Terus teh batuku asa kadang bentar opi batu bunganya pasti daun iris daun puspa mungkin itu punya ikan dalam kolam